Kenalin, aku Abron dan rekan aku. Aku Habibah. Selamat Datang datang di di OJM. Obrolan Jurnalis Muda. Nah, bersama kita Himpunan Ilmu Komunikasi Universitas Pancasakti Tegal, di mana obrolan ini membawa obrolan ringan yang membawa dampak besar nih teman-teman. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa sih, Kak Abror? Apa ya kira-kira? Apa ya? Kita akan membahas isu yang paling penting nih teman-teman, yang perlu kita sadari bersama, yaitu tentang kekerasan seksual dan bagaimana kita sebagai generasi muda harus bisa berani melawan terhadap hal tersebut. Betul sekali nih Kak Bibah. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau kekerasan seksual itu ada di sekitar kita atau bahkan sering terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari? Nah, sayangnya nih, para korban dari kekerasan seksual ini sering memilih untuk diam karena merasa takut, malu, dan merasa suaranya nggak akan didengar nih teman-teman. Yang padahal, keberanian untuk berbicara bisa jadi langkah awal untuk melawan dan menciptakan ruang yang lebih aman untuk kita semua nih teman-teman. Nah, pastinya kali ini aku dan Kak Abrol nggak sendiri dong. Kita ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa nih teman-teman. Kita sambut Azza dan Faris. Boleh dong sebelum itu Kak Faris dan Kak Azza boleh perkenalan dan kasih salamnya. Oke, boleh. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya dan halo Gen Rangers. Kami dari Duta Generasi Berencana Kota Tegal dengan saya sendiri, Faris Satria Lalata. Dan akrabnya dipanggil Faris teman-teman semuanya. Halo. Dan saya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Tegal. Dan alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 2025 kemarin saya diamanahkan oleh Kemenduk Bangga BKKBN Kota Tegal atau di Kota Tegal namanya adalah DPPK BP 2PA sebagai juara satu putra Duta Generasi Berencana Kota Tegal tahun 2025. Seperti itu. Betul, dan tentunya saya tidak sendirian selama 1 tahun menjabat ini, saya juga ditemani oleh rekan saya juga. Oke, baik. Halo, salam hangat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Azwa Aurelia Rizky gitu ya, dan aku akrab dipanggil Azwa oleh teman-temanku. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Tegal, tepatnya di bangku kelas 11, dan betul sekali seperti yang Kak Faris bilang, aku dan dia alhamdulillahnya tahun kemarin gitu ya diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menjadi Duta Generasi Berencana Kota Tegal tahun 2025. Betul teman-teman, dan ngomong-ngomong soal generasi berencana gitu ya, di genre atau generasi berencana itu sendiri juga punya salam ya Kak Zoe. Betul. Wah, apa tuh salamnya tuh? Ya kasih tahu. Sebetulnya kami banyak banget sih salamnya gitu ya Waduh. teman-teman semuanya. Cuman karena di sini kita biar lebih hafal lagi Betul. gitu, kita akan kenalan lebih dalam Betul. aja tentang salam Genre, betul. Gitu. Jadi pada dasarnya salam genre bentuknya seperti ini kan. Betul. Betul. Nah ini adalah menceritakan ada 3 tantangan utama kita sebagai remaja sebetulnya. Yang pertama adalah penyalahgunaan nafza atau narkoba. Kemudian yang kedua adalah Seks seks bebas. pranikah atau seks bebas. Betul. Dan yang ketiga adalah Pernikahan dini. gitu. Nah, ketiga permasalahan ini harus dienolkan teman-teman. Dizerokan. Makanya di sini ada 3 dan Dan ada 0. nol. Betul. Nah, untuk cara penggunaannya itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi kalau untuk penggunaan salam genre sendiri, ketika ada seseorang gitu ya mengucapkan salam genre, nanti teman-teman yang lain boleh banget jawab salam sambil tangannya tuh membentuk seperti ini. Betul. Dan sebetulnya kami masih ada banyak lagi, cuman salah satu yang paling dan cukup terkenal juga adalah slogan yang namanya remaja genre, betul. Jadi kalau misalkan kami mengucapkan remaja genre, nanti bisa juga teman-teman jawab langsung aja dengan Sehat, cerdas, ceria. Gitu. Oke. Gitu. Oke ya. Oke. Kita coba kali ya Kak Zoe ya. Boleh. Oke, langsung 2 ya. Kita cek semangatnya gitu ya. Oke, boleh. Teman-teman yang di rumah juga boleh banget kita ikutan ataupun misalkan pas sambil nonton gitu bikin video pas lagi jawab salamnya langsung upload Instagram, boleh banget. Betul. Mention kita aja gitu. Stay tune. Gitu.
Oke ya, siap ya teman-teman semuanya. Oke. Oke. Jadi mungkin nanti salam genrenya dipimpin oleh saya dan nantinya slogan Remaja genrenya Genre. oleh Kak Azwa. Oke, kita mulai kali ya Kak Azwa ya. Boleh. Oke, salam genre. Remaja genre Sehat, cerdas, ceria. Wah, masih pada membara banget nih ya semangatnya. Kayaknya teman-teman yang di sini udah semangat banget nih buat podcast Membara bareng nih. Kak Asma dan Kak Faris. Oke, boleh. Oke, mengulang kembali, mereka merupakan juara 1 Duta Genre Kota Tegal 2025 nih teman-teman. Nah, Duta Genre, Faris dan Azwa ini pastinya aktif mengajak kita generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu-isu remaja nih teman-teman. Dan juga bagaimana kita harus berani melawan terhadap kekerasan seksual dan pastinya mereka ini menjadi agen utama sebagai perubahan di lingkungannya. Nah, pas banget nih sama tema kita hari ini teman-teman. Yang bertema berani bersuara terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, kita bakal ngomongin topik ini bareng Faris dan Asba tentang pentingnya keberanian untuk speak up nih teman-teman. Membangun lingkungannya aman dan bagaimana anak muda bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo, Faris dan Asba. Hai, halo. Wah, sangat hangat ya gitu ya. Nah, kalian nih sebagai duta genre pasti ada dong step by stepnya dong. Oke, betul. Nah, kalian nih jadi duta genre itu awalnya gimana sih? Dan dari daftar sampai kepilih, apa sih momen yang paling mengagetkan atau paling keinget bagi kalian itu? Oke. Dari siapa dulu Mulai nih? dari Faris dulu aja Oke, nggak dari apa-apa. aku dulu, oke deh. Jadi untuk step by stepnya memang betul dan tentunya semua apa yang kita lakukan itu pasti ada step by stepnya gitu ya. Betul. Dan untuk dari pemilihan duta genre itu sendiri pada tahun 2025 kemarin kami dari forum genre itu Betul. buka sekitar Agustus. Agustus awal gitu. Dan Agustus awal kami memutuskan untuk mendaftar sebagai calon duta Calon. generasi berencana Kota Tegal. Dan setelah itu kami seleksi administrasi terlebih dahulu ya Kak Betul. Zo ya. Betul. Dan seleksi administrasi, setelah itu seleksi tertulis dan gampangnya adalah pengumuman top 20 gitu. Jadi sebetulnya banyak banget, cuman kita ringkas aja kali Iya, ya. betul. Karena ada banyak banget seleksinya. Step by stepnya tuh panjang sekali sebetulnya dan pas kita melakukannya pun kurang lebih waktu itu sampai 2 minggu ya. Iya, betul. Itu 2 minggu. karantina. Betul. juga ya, Itu sebelum top 20. Iya. Iya, top 20-nya nanti ada lagi, Kak. Oh, ada lagi. Betul. Jadi sekitar 2 minggu kami masih seluruh pendaftar mengikuti seleksi, setelah itu pengumuman top 20. Top 20 baru ada seleksi lagi sampai pada akhirnya pada bulan Puncak. Septembernya atau puncaknya itu kami melaksanakan grand final. Gitu. Dan itu juga di dalam grand final juga tahap-tahapannya nggak kalah sedikit, nggak kalah banyak ya. Iya. Gitu. Dan memang untuk momen yang paling Berkesan. kaget atau berkesan sih, kalau kaget memang ketika pengumuman. Karena siapa yang menyangka? Iya betul. Setuju senang. sih. Siapa yang Menang gitu menyangka gitu, aku bisa juara 1 gitu kan. Dan kalau misalkan yang cukup berkesan adalah ketika aku dipertemukan dengan Azwa pas top 20 gitu. Jadi alhamdulillah kami dari tahap seleksi itu sudah dipersatukan menjadi partner, menjadi satu Jadi kelompok. udah satu pasang. Iya, menjadi satu pasang. Masih ingat banget ya dulu pembagian nomor. Saya nomor 2, saya nomor 1, Satu, aku Azwa nomor nomor 2 2, iya. gitu. Dan yang gak nyangka lagi ternyata pas grand final alhamdulillahnya Ketemu lagi, lagi. ketemu jodoh lagi, Udah jadi saling pasangan cocok ya. lagi. Takdir nih. Benang merah gitu ya. itu sih mungkin dari saya ya. Oke, Kak Azwa. tadi juga sebetulnya udah disinggung ya sama Faris bahwa step by stepnya itu panjang. Nah kalau untuk momen yang paling berkesan itu sebetulnya banyak, tapi yang paling aku inget ada di salah satu tahap seleksi itu kita live sama duta genre atau forum genre. Betul.
Apa itu? Dari forum genre itu wadah yang menaungi duta genre. Oke. Iya. Jadi forum genre itu merupakan ibunya dari duta genre Kayak ibaratnya. orang tuanya duta genre gitu lah. Oke, Yang betul. menentukan arah duta genre harus kemana Kemana? sih gitu. Biasanya awalnya adalah melalui forum genre dulu. Betul. Nah, waktu di top 20 itu kan aku sama Faris tuh udah satu pasang nih, satu pasang dan ada challenge atau ya tantangan gitu live sama kebetulan waktu itu moderatornya adalah juara satu putri duta genre tahun 2024. Deg-degan Iya. banget. Dites langsung ya sama alumni. Betul, sama suhunya gitu. Nah, pas itu kebetulan kita sempat ada problem ya, Iya, sempat betul. ada struggle Ada sama kendala live-nya, betul. Terus di dia nih waktu itu kan tampilan layar live IG itu 1, 2, 3 ya kak. Oke. Nah tampilan di dianya ini kakak tahu yang kamera dieng yang putih buram yang nah kamera dia tuh kayak gitu kamera dia tuh kayak gitu dan di situ tuh aku nahan ketawa gitu kan aku mau ketawa kan gak enak ada moderator gitu kan makanya kayak ini anak ngapain gitu kan bersinar Acaranya banget serius ya? iya bener gitu. Terus momen yang kedua ada di tahap pembuatan video jadi ada pembuatan video pasangan nih Betul. kebetulan waktu itu kita bikinnya di Taman Tegal Sari kalau nggak salah. Iya, Taman Tegal Sari. Iya, Taman Tegal Sari. Berarti dalam video itu tuh ada pasangan-pasangan lainnya. Hmm, Pasangan-pasangan lainnya juga buat video tersebut. betul, Iya, betul. iya. Tapi temanya beda. Oh, beda tema. Iya, Beda-beda. kebetulan kami dulu MYP, Meaningful Youth Youth Participation. Participation. Kayaknya nanti kita bahas juga deh di sini. Betul, berkesinambungan juga. Betul, betul. Oke, jadi waktu itu kan tag video nih kita berdua sama ada lagi satu pasang lagi ngebantu buat tag kan. Nah, cuman waktu itu kebetulannya lagi aku itu salah satu panitia ambalan Oke. buat ikut perkemahan tunas muda di Suniarsi. Jadi waktu itu aku sama Faris itu ngebut bikin video, terus aku dari Tegal Sari itu langsung ngebut ke SMA 1 buat latihan. Bolak-balik banget ya itu. Betul. Sibuk banget ya pas Iya, gitu ya. hektik banget. Itu sih itu yang paling berkesan di aku Iya. tuh. Tapi buat kayak pasti kan dalam proses itu ada yang kayak kalian apalagi kalian baru nih ya kan ada yang susah kan pasti kalian ada nggak yang kayak aduh ini susah banget kayak bikin deg-degan gitu. Oh, kalau itu dari aku pribadi ya, dari aku pribadi adalah ketika pertama kali aku bertemu dengan teman-teman finalis semuanya. Oke, itu pasti Betul. deg-degan banget sih. Karena kayak ih kok ini kayak bisa banget gitu kayak ih kayaknya ini deh gitu yang menang deh. Aku sainganku siapa semua, gitu. Merasa nggak percaya sama diri sendiri. Betul banget. Itu sih yang bikin aku kayak ngerasa kurang terus kayak aduh kayaknya aku nggak bisa gitu. Kalau dari Faris sendiri gimana? Kalau dari aku ya. Dia mah pede dari awal. Apa Pede emang udah dari kayak awal. gue menang nih. Dia mah udah pede dari awal. Ya, rasa pede emang sebetulnya udah saya tanamkan gitu. Cuman harus. tetap aja ya. Ada beberapa momen di mana aduh kayaknya aku nggak cocok deh jadi Iya. juara satu gitu. Manusiawi. Betul. Dan memang betul banget yang tadi Azo bilang kalau misalkan kita kumpul sama teman-teman finalis gitu kadang ada ngerasa kayak minder juga. Aduh kok dia oke banget ya kelihatannya ya gitu. Tapi di lain sisi adalah aku sadar bahwasanya apa yang aku lihat yang jauh di depan aku gitu. Yang aku lihat kayaknya itu lebih bagus daripada aku itu tidak selamanya memang betul lebih bagus. Oke. Gitu. Betul. Aku sadar satu hal itu gitu. Itu pesan juga buat teman-teman di rumah. Jadi teman-teman harus pede juga ya. Iya, pasti. Nah, kalian kan masih sekolah nih ya. Buat kalian sendiri tuh pasti kan ada banyak kegiatan yang kayaknya udah berubah nih dari Oke. sebelum jadi duta genre, ya Betul. kan? Nah, kalau dalam konteks teman, kalau di lingkungan teman tuh teman-teman kalian tuh cara ngelihat kalian atau cara treat kalian itu ada yang beda nggak? Cara treat. Iya. Mungkin dari Faris Setelah dulu boleh. jadi Oke. duta genre. Kayaknya sih bedanya adalah karena banyak dispen ya. Jadi mungkin ada yang mikir, wah bolos mulu nih anak gitu. Ya, bener. Sama di sini juga. Kamu niat sekolah nggak sih? Aduh. Itu. Karena emang sebetulnya kalau ditanya sibuk atau enggaknya duta genre itu tergantung kami sebagai duta genre. Apakah kami ingin sibuk? Apakah kami ingin
mungkin jalan-jalan, Full padet gitu ya. jalan-jalan full padet ke sekolah-sekolah, sosialisasi ke masyarakat ataupun kemana gitu ya, itu pasti akan sibuk. Tapi kalau misalkan kami, aduh mau istirahat dulu lah, juga kami bisa nyantai juga gitu. Oh, berarti Sebetulnya fleksibel. nggak ada kayak tuntutan kayak hari ini tuh harus gini ini jadwalnya kayak gitu. Oh. Ada nggak? Sebetulnya enggak, kecuali Enggak. kalau semisal memang ditugaskan dari pusat Betul, langsung. ada tugas resmi gitu. Pernah ada tugas resmi. Pernah ada tugas resmi itu namanya genre back to school salah satunya dulu. Pas itu awal masuk tahun Semester. ajaran, iya semester 2 pas awal Januari, Januari, ya. iya, Pas betul. awal Januari itu kami melaksanakan genre back to To school school, ke Beberapa beberapa sekolah. sekolah. Itu selama 1 minggu. Jadi full. selama 6 hari gitu. 6 hari. Iya. Betul, dan itu kurang lebihnya ada 21 sekolah ya. Iya, kurang lebih. 21 Jadi satu hari sekolah. berapa sekolah? Satu hari Satu itu hari kisaran kami 2 3. atau 3. 2 atau 3 kami pernah. Energinya nggak habis ya. Duta genre tuh perlu energi yang Betul, banyak full banget. harus full Betul. charge. Iya. Kazu baru habis kegiatan tadi. Iya, kebetulan ya. Wah, gila banget. Masih bisa energinya. ketawa-ketawa ya. Energinya Kalau patut kita ditiru. mungkin udah Melewat. Iya, makanya itu dari banyaknya kegiatan itu yang mungkin berpengaruh juga kepada sudut pandang teman-teman Teman-teman. aku di kelas. Kayak, kamu jarang banget masuk kelas, tugas kelompoknya. Aku mungkin jarang aktif gitu ya. Paling aku aktifnya adalah melalui online gitu. Jadi aku setor ini jawabannya ini step by stepnya ini. Tapi nanti yang melaksanakan adalah teman-teman yang di sekolah. Paling tetap berkontribusi ya. ya insya Allah tetap berkontribusi. Insya Allah. Usahakan ya. Usahakan tetap Betul. berkontribusi gitu. Nah, kalau Aswa sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau buat perubahan sikap teman-teman ya sebenarnya nggak signifikan karena kebetulan aku juga dari anak IPS kan. Iya, anak IPS kan maksudnya tuh nggak secanggung anak IPA lah ya yang biasanya ada titel kelas unggulan gitu. iya. Izin banget. Izin gitu. Jadi kalau semisal untuk perubahan yang aku rasakan itu yang pertama adalah teman-temanku berani cerita sama aku. Jadi kayak mereka itu memegang rasa kepercayaan buat cerita sama aku gitu. Jadi mereka percaya sama aku buat kayak ya udah aku jadi tempat ceritanya mereka gitu. Iya, terus yang kedua adalah pas awal-awal sebenarnya sempet diledek aja kayak, ih Azul sekarang jadi duta genre kayak gitu. Guyon lah, guyon. Iya, guyon aja sih. Tapi kalau susah untuk sikap adalah aku bisa menjadi tempat ceritanya mereka. Ya itu bermanfaat sih buat teman-teman ya. Betul. Alhamdulillahnya. Kebanyakan positif ya. Dan gak Alhamdulillah. jarang juga ditanyain ya kita ya. Ditanyain gak sih kamu? Apa yang apa? Kayak misal teman-teman, Riz kok aku tiba-tiba ngerasa kayak kurang percaya diri ya. Kira-kira ini penyebabnya apa gitu. I see. Aku lebih seringnya tuh ditanyain kayak, Zua, kamu kok bisa sih ngomong di depan umum tuh nggak kaku gitu, Iya. luwes gitu, nggak ae nggak belibet. Aku lebih sering dengar pertanyaan tuh kayak gitu karena IPS juga kan banyak presentasi ya ngomong di Betul, depan ya, umum. betul. Jadi lebih dominan ditanyain kayak gitu. Nah, ini kan topik pembahasan kita kan agak ekstrim ya. Sensitif. Ya, sensitif. Betul. Tentang kekerasan seksual. Nah, sebelum kalian jadi duta genre nih, kalian tuh udah aware belum sih sama kekerasan seksual atau kalian tuh baru menyadari setelah masuk ke dalam duta genre gitu, menjadi duta genre? Mungkin dari Faris dulu. Oke, dari aku ya. Jadi untuk sebelum menjabat jadi duta genre sih memang sudah simpang siur ya. Karena emang ini adalah isu yang Umum juga. betul, makin ramai dan memang sudah ramai dari dulu. Jadi dari beberapa simpang siur juga aku pasti dengar. Dan memerlukan kesadaran juga ya. Betul, apalagi banyak orang yang menganggap bahwa membahas seksualitas, seksualitas. dan khususnya adalah dari kekerasan seksual itu masih adalah hal Hal yang tabu, gitu. betul. Jadi yang ditakutkan adalah kami pengen mencari tahu nih, tapi karena orang tua mungkin gitu ya menganggap menganggap hal itu tabu. Banyak anak-anak yang mencari arti mungkin dari seksualitas dan lain sebagainya, itu tanpa perhatian dan tanpa edukasi Pengawasan. ataupun pengawasan langsung. Gitu. Jadi yang ditakutkan adalah adanya misinformasi gitu ya, yang harusnya untuk edukasi malah nanti terjerumus ke hal-hal yang lain-lain sebagainya, dan begitupun aku gitu. Yang ditakutkan dulu adalah ketika aku mulai penasaran dengan hal-hal yang berbau seksualitas, alhamdulillahnya aku nggak takut untuk nanya ke orang tua. Oke. Gitu. Jadi
"Mah, Pah, ini sebetulnya kenapa sih, penyebabnya apa sih?" gitu. Jadi kalau misalkan udah ditanya aware atau belum, sebetulnya mungkin bisa dikatakan aware ya dengan kita menelusuri ini sebetulnya kasusnya apa, penyebabnya apa dan lain sebagainya, mungkin itu sudah bisa dikatakan aware gitu. Dan tentunya ketika menjadi duta generasi berencana yang menjadi salah satu tugas kita juga gitu ya terhadap seksualitas dan kekerasan seksual, itu pastinya tentu akan lebih aware lagi. Karena kita akan tergerak gitu ya hatinya, aduh kok makin banyak, Makin marak gitu ya makin kasusnya. Apalagi zaman sekarang kan. Di era digitalisasi ini ya. Betul, mungkin dari aku gitu. Tapi dari keluarga sendiri tuh juga udah terbuka dalam hal tersebut ya. Alhamdulillah sudah. Jadi Faris udah teredukasi tentang seksualitas ya. Betul, alhamdulillah sudah teredukasi karena kebetulan mamah di rumah adalah sebagai kader posyandu juga. Jadi Iya. berkesinambungan sama Jadi genre berkesinambungan sebetulnya. juga. Iya. Gitu. Jadi aku sebetulnya kayak punya privilege tersendiri ya. Karena orang tuaku adalah latar belakangnya mungkin dari posyandu, dari PKK gitu yang menghadapi secara langsung kekerasan-kekerasan dalam hal seksualitas. Jadi alhamdulillah Tahu untuk ya. informasi dan edukasinya bisa Terpenuhi. terpenuhi gitu. Kalau dari aku sebelum jadi duta genre ya, emang udah aware sih sebelumnya sama kekerasan seksual. Betul banget kayak yang Faris bilang, banyak banget kasus kekerasan seksual yang emang terjadi apalagi di era digitalisasi sekarang. Kan cepet banget kan ya tersebar. Iya. Nah, tapi pas sebelum masuk ke genre nih, aku masih ada rasa canggung sama malu ketika menyuarakan atau berbicara tentang kekerasan seksual sama teman-teman aku gitu. Karena kayak aku ngerasa emang pembahasan seksual itu cukup sensitif ya dan memang sensitif menurutku. Tapi ketika aku masuk ke genre, aku jadi paham bahwa ternyata seksualitas itu memang perlu diedukasi gitu, perlu disebarluaskan. Sehingga ketika aku masuk ke genre, oh iya ternyata kekerasan seksual memang semua orang, semua lapisan di masyarakat itu perlu tahu apa sih pentingnya seksual itu, terus dampaknya ketika ada kekerasan seksual itu seperti apa gitu, semua orang harus tahu gitu. Karena di zaman sekarang kan memang banyak ya anak-anak yang nakal nih, akhirnya kan amit-amit hamidun gitu Betul. kan. Nah, itu kan mereka kan belum teredukasi kan. Betul, iya. Entah janinnya belum kuat atau bagaimana itu kan belum teredukasi. Betul. Makanya ada salah satu substansi ya sebetulnya Kak di genre itu ada KIE itu, komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi bagaimana peranan duta genre untuk menyebarluaskan KIE tentang kekerasan seksual itu terutama. Jadi karena yang tadi sempat disinggung juga ya, seksualitas adalah masih dianggap tabu bagi orang-orang. Jadi ketika ada anak tanya kepada orang yang lebih dewasa tentang seksualitas dan orang dewasa tersebut menganggapnya tabu, sehingga pertanyaan itu tidak bisa terjawab. Gitu. Betul. Nah, ketika pertanyaan itu tidak terjawab, yang ditakutkan adalah anak itu yang masih, ya kita tahu lah ya, anak-anak dan remaja itu pasti penasarannya tinggi Penasaran banget. ya betul. Nah, yang ditakutkan adalah dia mencari tahu sendiri. Nah, tapi takutnya ketika dia mencari tahu sendiri, mengarahnya kepada hal-hal yang kurang tepat. negatif, Betul. Nah, makanya salah satu peranan kami sebagai duta genre adalah untuk menyuarakan hal-hal seksualitas, tapi dengan sesuai takaran umurnya. Betul. Gitu. Nah, jadi pinter-pinteran kami juga sebetulnya gitu. Edukasi juga harus ngelihat bagaimana kita ngomong sama Penyampaiannya, penyampaiannya. betul, karena nggak mungkin dong Kak kita bahas bahasa biologis, maksudnya itu sama anak-anak di SMP atau Iya, anak SD gitu betul. kan. Ya ada mereka, hah gimana gitu kan. Paham. Iya. Nyari-nyari di internet nih Betul. gitu ya. Dan salah satu dari kami juga, bukan salah satu dari kami ya, salah satu di kami juga ada modul yang membahas memang tentang kekerasan seksual. Itu adalah salah satunya tentang kita, namanya modul tentang kita. Itu membahas salah satunya adalah tentang pubertas gitu. Nah, itu remaja itu terbagi menjadi tiga Tiga. kategori usia. Betul. Apa aja tuh? Nah, remaja kan menurut BKKBN itu adalah 10 sampai 24 tahun dan belum dan menikah. belum menikah. Oke. Catatannya adalah belum Belum menikah. menikah. Betul, Gitu. karena belum menikah. Masih remaja itu. Betul. Iya. Dan yang tadi Kak Azu sampaikan juga kaitannya dengan ketika kita membahas tentang seksualitas itu ada sesuai takaran umurnya. Nah, biasanya kami bagi menjadi di sini. Dari 10 sampai 24 belum menikah itu Dibagi menjadi 3 kelompok. dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Kelompok adalah berani. betul. Itu 10 sampai 14 tahun. Remaja. Iya, itu mulai mengenal dulu biasanya kayak alat reproduksi, cara Fungsinya. menjaganya, fungsinya gitu.
Betul. Nah, nanti di kategori kedua namanya beraksi. Oh, beraksi. 15 sampai 19 tahun. Nah, di situ sudah mulai mengenal tentang hubungan biasanya. Hubungan kayak dengan orang lain harus bagaimana dan lain Betul. sebagainya. Menjaga area privacy gimana? Ini satu batasan. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi. 20 sampai 24 tahun. tahun. Itu sudah mulai diajarkan tentang rumah tangga juga. Betul. Tentang Bagaimana kita pendewasaan bermasyarakat. betul. Dan tentang PUP ya, pendewasaan Usia usia perkawinan. perkawinan. 21 untuk wanita dan 25 25 untuk pria gitu. Lalu kita nih kan sebagai Gen Z nih di sini nih, ya kan? Nah, sebagai anak muda yang aktif di sosial media, dulu kalian tuh pernah nggak sih dulu ngelihat di konten-konten entah di TikTok, Instagram atau konten yang lain tuh pas lihat kalian sadar nih, baru sekarang sadar itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tapi dulu tuh kalian nganggapnya tuh biasa aja deh. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Pernah. Pernah Aku ya? juga pernah. Dulu Apa nganggapnya tuh? kayak ini normal Normal aja aja, deh perasaan. betul. Tapi pas semenjak masuk genre, semenjak kita kenalan dengan orang-orang lain gitu, dengan orang-orang hebat lain kayaknya Enggak deh, ini ternyata- masuknya iya, pelecehan. ternyata ini pelecehan seksual gitu. Boleh kasih contohnya nggak? Contoh Oke. mungkin yang marah catcalling kali ya. Azwa ya? Oke, kalau dari Vanessa Catcalling, catcalling. Kiu-kiu gitu ya. Oke. Itu dulu nganggapnya adalah cuman bercandaan. Betul. Kayak ya Udah wajar, akrab gitu udah kan. akrab kali ya. Gak apa-apa gitu. kayak gitu. Atau mungkin iseng ya biasanya, betul. Kalau dari aku pribadi sih sebetulnya aku kan sebetulnya suka sama dunia perkipopan juga nih. Oke. betul banget, itu juga. Nah, kadang pas ketika aku buka IG atau TikTok nih, aku kan buka komen nih di postingan idolanya aku lah ibaratnya. Oke. Terus pernah suatu saat aku tuh menemukan kayak ada yang komen gitu kayak, ih kakak opanya ganteng banget gitu, aduh rahimku jadi anget deh. Aku sering nemu tuh. Dan Cewek itu, cowok itu. iya betul. Dan itu aku merasa kayak, wah, dulu tuh aku merasa kayak, aku nggak paham maksudnya loh. Maksudnya kayak, oh mungkin ini sekedar jokes aja, bercandaan aja gitu ya. Jadi aku kayak, oh oke, fine gitu. Aku tidak terlalu mengulik hal tersebut. Tapi ketika aku masuk ke genre gitu kayak, dan aku tahu bahwa, oh ternyata hal tersebut juga menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual gitu. Dan dari situ juga kita sadar nggak sih bahwasanya banyak juga statement kalau wanita itu kebanyakan korban. Betul. Padahal sebetulnya Dari sini juga kita tahu bahwa bahwa laki-laki juga bisa bisa menjadi jadi korban. korban, Iya. betul. Dan salah satunya yang mungkin sering juga kita jumpai adalah tahu cutek nggak Kak? Apa tuh? Cutek. Tahu. Ya itu. Oh iya. di area sensitif. Nah, ya itu. Saya juga korban itu. Saya korban. Ya, Harus kita lindungi berarti ya. gak ada ruang aman. Mungkin kita anggapnya biasa aja gitu ya, tapi tanpa kita sadar Betul. hal-hal yang tadi, walaupun itu adalah Sepele Betul, mungkin sepele. kelihatannya ya. tingkat paling dasar dari pelecehan Pelecehan seksual, karena pelecehan seksual itu banyak banget sebetulnya tingkatannya. Nah itu adalah salah satunya adalah tingkat paling dasar yang biasanya dinormalisasikan dengan orang. Betul. Padahal sebetulnya itu tidak Tidak bisa. boleh dinormalisasi. Tidak boleh, tidak bisa dan jangan sampai dinormalisasikan. teman-teman. Dinormalisasikan. Walaupun dengan titel, ih enggak kok aku bercandaan doang gitu, Kan iseng udah akrab doang. ya. Mm. Itu jangan sampai karena apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu bisa berdampak besar teman-teman semuanya. Tuh, dengerin teman-teman. Jangan diselimuti dengan kata bercanda ya teman-teman. Betul. Nah, kalian pastinya adalah waktu pertama kali ngomongin tentang kekerasan seksual ini. Nah, itu perasaan kalian tuh gimana sih waktu cerita tentang atau bahas tentang kekerasan seksual ini? Entah canggung kah, malu atau takut itu? Oh, Ada nggak perasaan kayak gitu? oke. Itu pas first time banget atau First time banget, first First time banget. first time kita jadi genre nih, duta genre. Pas bawain kekerasan seksual atau Mungkin sebelum jadi Jadi duta genre, genre. sudah itu. Oke. kayaknya sebelum jadi duta genre aku belum pernah deh. Oh, belum Iya, pernah. karena, latar belakangku adalah memang anak yang belum terlalu aktif di dunia sosial. Oke. Jadi mungkin aktif di dunia sosialnya ketika menjadi duta genre. Jadi kesan pertamaku membahas tentang seksualitas adalah ketika duta genre. Oke, itu gimana tuh kesan itu? Kayak Perasaannya.
kayaknya dulu pertama kali kita bawa seksualitas pas di SMP 10 ya Zo ya? Iya. SMP 10 dulu adalah membahas tentang bagaimana batasan diri, kesehatan Reproduksi, reproduksi. kespro. Betul, dan itu juga pastinya akan kami bawa tentang masuknya ke pelecehan seksual juga. Dan itu memang di situ agak malu-malu kucing ya. Oh, iya. Ada beberapa part yang kami malu-malu kucing di mana kami harus membahas ini, harus membahas itu, dan memang karena di situ kami ditemani oleh PLKB ataupun petugas lapangan keluarga berencana, gampangnya adalah mereka mungkin sebagai fasilitator kita Betul. gitu ya, sebagai duta genre, dan di situ disemangatin oleh beliau-beliau dari PLKB bahwasanya Nggak "Nggak apa-apa, Mas, gitu. nggak apa-apa Mbak. Kan edukasi." Ini edukasi. Jadi ada Kalian- dorongan gitu. Betul, dan dari situ kami sadar bahwa ya udah deh, daripada mereka nanti dikasih tahu secara dasar doang, mereka penasaran gitu. Akhirnya coba kami bawakan materi tentang seksualitas, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya itu dengan bahasa yang Mudah sederhana dipahami. gitu. Jadi materinya tetap masuk tapi dengan sederhana aja. Dari kalau Azwa, Dari awal sendiri sebetulnya tadi sempat di-mention deh kalau nggak salah. Jadi sebelum aku jadi duta genre, aku tuh emang pernah membahas gitu tentang seksualitas gitu ya, entah itu ke adik aku pribadi atau mungkin sama teman-teman kalau semisal ada kesempatan gitu ya. Nah pas itu tuh emang masih kerasa aja gitu canggungnya, Oh, karena pasti. kayak iya jelas dong kan, Iya. sensitif. Tapi ketika ya balik lagi ketika jadi duta genre ya mau nggak mau dan memang harus Ya, mau harus. kan ya, Iya. bahwa kita tugasnya adalah menyebarkan edukasi seluas-luasnya gitu kan. Dan menanggapi dari yang kasusnya Kak Faris tadi yang dari SMP 10, wah, itu betul banget. Bahkan pas itu kita sampai membawa alat peraganya. Iya, betul. Alat peraga. Iya. Jadi kami mempresentasikan gitu ya, sebetulnya ini loh Alat reproduksi alat pria, reproduksi pria, ini alat reproduksi wanita gitu. Jadi kayak ada realnya gitu. gitu. Bukan realnya sih, lebih ke Gambaran apa sih gambarannya, gitu ya, iya visualnya gitu. Pastinya tuh kayak mungkin ya kalau aku pribadi sih kayaknya malu-malu. Betul. Pas awal kita juga gitu awal ya. kita juga, Aduh, dibuka gitu. nggak ya? Iya, soalnya kayak audiens nih ke SMP gitu Iya, nih. audiens ke SMP. Cuman alhamdulillah dengan mungkin dorongan, Bimbingan. semangat, bimbingan dan sedikit usaha kami gitu ya. Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan Dengan cukup lancar lancar. dan audiens juga Menerima. itu dengan luas gitu, dengan lapang. Betul. berarti kalian kan sering sosialisasi kan ya? Oke. Sosialisasi di sekolah lah ya, sekolah-sekolah lain. Nah, kalian kan pasti nemuin banyak audiens nih. Dari banyaknya audiens itu ada nggak pernah dapat respon negatif dari mereka, kayak malahan mereka tuh berbanding terbalik gitu pikirannya sama kita. Kayak responnya kayak, ah yang diomongin dia tuh apa sih, lebay deh. Itu mah salah korban deh, Iya. lebay Oke, kayak oke, gitu. oke. Pernah nggak? Dan kalian sebagai kalian nih, itu responnya gimana buat ngadepin audiens yang seperti itu? Alhamdulillah kayaknya Sebetulnya kita kalau ditanya belum pernah ya. atau nggak pernah tuh alhamdulillahnya belum. Tapi belumnya adalah ketika kita membahas tentang pelecehan seksual ataupun seksualitas. Betul. Tapi kalau topik lain kayaknya kita pernah ya, di mana statement kita itu dibantah ataupun tidak disetujui. Beradu argumen, Iya, pasti. beradu argumen dengan Audiens. audiens gitu. Itu audiensnya anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Betul. Dan malah kalau ada audiens kayak gitu, kami tertarik kan. Oke, jadi Karena- diskusi ya. Betul. Kita karena mencoba, sorry ya, oke, kita lanjut. mencoba memahami POV-nya gitu dari mereka. oke, Karena oke, kan oke. perspektif orang itu kan beda-beda nih. Betul, betul. Nah dengan kita mengajak diskusi, kita jadi bisa tuh menarik benang merahnya kayak, oh Betul. jadi sebetulnya maksud dari dia tuh seperti ini gitu. Dan itu juga kami memberikan kesempatan untuk mereka bisa menyuarakan. Nah, itu juga ada kaitannya dengan Dengan MYP. MYP, betul. Meaningful Youth Youth Participation. Participation ataupun partisipasi generasi muda yang bermakna. Bahwa setiap suara anak muda itu sebetulnya memiliki arti gitu. Dan itu tidak ada yang salah dan memang semuanya betul sebetulnya. Tapi biasanya keliru aja. Nah, Betul. makanya mungkin dari beberapa yang tadi misalkan ada yang lebay atau gimana ataupun argumen-argumen yang bertolak belakang dengan kami, itu kami malah tertarik. Sehingga kami bisa mendapatkan informasi ataupun sudut pandang mereka sehingga kita bisa kayak, oh ini loh titik tengahnya, jadi kita dapat mengambil kesimpulan gitu teman-teman. Betul.
Jadi lebih menyukai ini ya, audiens yang aktif ya daripada pasif ya. Iya, betul, aktif. Bahkan waktu itu pas kita genre back to school ya Kak, pernah datang ke salah satu SMK nih. Waktu itu kita membahas tentang bullying nonverbal, verbal, seksual, kekerasan seksual. Itu ada sesi di mana kita itu mengadakan curhat. Betul. Dan waktu itu tuh kebetulan bahkan sampai ada yang nangis Kak, karena ternyata dia itu pas kecilnya pernah dilecehin gitu, dan dia sampai nangis. Dan memang itu salah satu tujuan kita juga ya. Tapi kita nggak expect juga ternyata bisa sampai sedih itu gitu loh. Karena awalnya kami membawakan bullying itu kami memberikan kertas untuk mereka misalkan pesan untuk pelaku Bullying, Kayak pesan misal, untuk korban. aku harap kamu stop membuli gitu. Nah nggak sengaja kepencet lagu sedih. Bawa tuh suasana dan alhamdulillah mereka juga terbuka. Dan dari keterbukaan mereka juga alhamdulillah mereka bisa menutup. Maksudnya menutup adalah mereka tidak menyebarluaskan apa yang mereka dapatkan pada Iya. hari itu gitu. Betul, karena ada yang cerita tuh tentang kasus yang dulunya. dia rasakan dan alhamdulillahnya belum ada laporan ya kalau kasus itu disebarluaskan. Betul. Iya. Tapi kami tetap membantu untuk apakah kasus ini mau dibawa ke ranah yang lebih hukum, serius atau tidak gitu. Dan dari situ aku juga belajar bahwa ternyata memang korban kekerasan seksual itu terkadang lebih banyak takutnya gitu untuk menyuarakan, karena mereka mungkin aja tidak punya backingan gitu di belakangnya, atau mungkin tidak punya support system ya untuk membantu mereka mendorong bahwa aku tuh pernah loh menjadi korban kekerasan seksual gitu. Dan malah mungkin takutnya lebih Lebih takut di- disalahkan. Betul, ya. lebih takut didiskriminasi. Betul. Kayak misal lu kamu sebagai mungkin perempuan harusnya kayak gini kayak Ngapain gini. baju Iya, terbuka gitu. maka ngapain bajunya terbuka, ngapain pulang malam gitu. Yang padahal itu bukan salah dia. Betul. Padahal yang salah juga bukan satu pihak doang gitu loh. Karena banyak faktor yang mempengaruhi hal itu ya. Betul sekali. Nah, kalian nih sebagai duta genre ini pasti nemuin lah beberapa kejadian-kejadian. Nah, apa sih kejadian yang menyangkut mungkin seksualitas ya, kekerasan seksual yang membuat kalian tuh ini penting banget buat dibahas? Ada nggak? Mungkin itu langsung atau secara tidak langsung gitu. Oke. Jadi suatu hal yang membuat kayak kenapa sih pelecehan seksual itu penting banget perlu dibahas gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau di Kota Tegal kayaknya kalau ketemu secara langsung kami belum. Cuman simpang siur aja informasi dari beberapa Dapat dari teman, dari ya. teman, dari orang lain gitu. Oke. Dan itu adalah di mana kekerasan seksual itu bisa mengarah kepada hubungan badan, dan tentunya pasti akan mengarah kepada hubungan badan gitu. Dan itu bisa juga ketika misalkan lagi berhubungan badan itu ternyata berbuah gitu loh, Menjadi janin. menjadi janin. Nah itulah yang membuat masa depan itu sebagian besar bisa Hancur. gitu. Karena itu ternyata aku pernah ngalamin, maksudnya pernah nemuin gitu. Dikat-kat. Maksudnya pernah nemuin gitu. Ternyata. Ternyata di lingkunganku, dan memang ini sangat dekat denganku sendiri, lingkungan sekolah. Aku nggak nyebut ya sekolahnya di mana Oke. gitu ya. Dan itu memang ada salah satu bentuk mungkin bukan pelecehan seksual sih, mungkin tapi awalnya mungkin pelecehan seksual dan setelah itu berhubungan badan dan ternyata memang tumbuhlah janin. Menghasilkan. Iya. Dan setelah itu ketika ketahuan keluarlah dari sekolah. Gitu. Itu salah satu dampak yang menjadikan seksualitas ataupun pelecehan seksual itu bisa menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Pasti. Belum lagi ada ini ya, apa efek buat kesehatan mungkin. Betul. Iya, penyakit menular seperti itu. Iya. Belum lagi kan ini PMS. kasus di Kabupaten Tegal itu 1000 berapa itu positif HIV. Iya betul. Kalau IMS sebetulnya itu kasusnya adalah seperti gunung es. Gimana tuh? Nah, gunung es adalah
Yang Kakak pernah, betul. yang tampak di Di atas, atas. seperti yang tadi mungkin kasusnya seribuan, itu akan berbanding terbalik dengan yang di bawah. Bawah. Jadi yang di kalau bawah- misal di atas itu kelihatan kecil nih Kak, gunung es itu kan relatif kelihatan di atas laut, Iya, permukaan iya, laut itu kecil. kecil. Padahal di bawahnya itu dia bercabang besar sekali. besar banget. Betul. Jadi yang ketahuan mungkin seribuan, tapi yang nggak ketahuan berapa? Berapa, Itu ya? masih nggak tahu. Mungkin pada datanya gitu ya, itu 1.000, tapi mungkin aja ketika berjumpa di fakta nih, di real life-nya, mungkin aja bisa lebih dari Betul. 1.000. Karena memang kebanyakan gitu ya orang-orang yang pengidap IMS ataupun infeksi menular seksual itu satu dia tidak tahu, duanya dia mungkin tidak mau mencari tahu, dan ataupun ketika dia tahu dia tidak ingin terbuka. Karena takutnya Takut. adalah iya, Dijauhin takut, mungkin betul, ya. dijauhin, diskriminasi, stereotip gitu. Iya. Ih, kamu habis ngapain kok bisa kayak Kayak gini gitu, kayak gitu. betul gitu. sekali. Tapi kan kalian berarti sekarang masih sekolah nih. Oke. Berarti mau sebentar lagi mau masuk di dunia kampus. Betul. Nah dari kita angkat dari isu kemarin yang terjadi di sosial media Ramai lah yang itu. tentang Ya, pelecehan seksual ya di di suatu FHUI. universitas. Iya, Kayak di kayak universitas gitu ya. universitas. Kalian beda pandangan nggak terhadap dunia kampus gitu? Jadi kayak kalian punya rasa khawatir atau gimana gitu dibuat masuk dunia kampus? Apalagi mungkin Kak Asma ya sebagai wanita yang mungkin lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Oke, kalau dari aku sih sebetulnya ya, dari aku SMP aku udah aware, aku kayak oh sepertinya pergaulan di dunia kampus itu memang luas dan besar sekali ya. Dan sepertinya ketika nanti aku SMA ini, aku harus menjaga pergaulanku supaya aku paham bahwa oh pergaulan yang positif itu seperti apa dan pergaulan yang negatif itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya mungkin ya Tuhan tuh ngasih aku jalan buat ikut ke genre. Jadi aku lebih paham ternyata lingkungan positif itu seperti apa, lingkungan negatif yang berbalut toksik itu seperti apa gitu. Betul. Jadi kalau kampus itu kan pasti dari sana sini ya. Iya. Entah Bukan itu satu beda Indonesia kota, malah iya, ya. Beda kota, beda provinsi, beda pulau. Itu kampus. SMA juga kayak gitu sebetulnya ya. So yang SMA-nya adalah notabene di Kota Tegal juga pada nyatanya, pada realitanya adalah banyak dari kota-kota lain gitu. Apalagi dunia kampus. Iya. Kampus pasti dari sana sini kita belum kenal culture mereka gimana gitu ya. Apa yang mungkin kita tidak normalisasikan di sini ternyata di sana dinormalisasikan kan. Takutnya adalah budaya itu masuk ke budaya kita. Ada pencemaran budaya. Betul. Dan yang ditakutkan lagi adalah pencampuran budaya itu, budaya yang kurang baik. Baik, oke. Iya, makanya betul banget yang tadi kita harus memilah nih pergaulan yang sehat ataupun yang kurang sehat. Yang bisa mungkin kita dinamakan boundaries ya. Kita harus paham batasan. Menetapkan batasan. Betul. Dan mungkin batasan-batasannya dalam batasan pertemanan juga Perlu. sangat perlu. Yang ditakutkan adalah ketika kita sudah pertemanan dan mungkin kita terlalu nyaman gitu ya, dan malah nanti ketika sudah terlalu nyaman, yang awalnya teman pegangan tangan, nanti tiba-tiba pelukan dan lain sebagainya, yang ditakutkan adalah hubungan tersebut mengarah kepada KNPI. KNPI adalah kissing, kemudian necking, P-nya apa gitu lupa, dan yang terakhir I-nya adalah interskolar. Dimana kissing adalah kita sudah mulai berani untuk saling ciuman gitu ya. Oke. Nah, kemudian necking adalah sudah mulai mencium di area Sensitif sensitif, lah ya. leher gitu contohnya. Oke. Dan kemudian P-nya adalah itu sudah mulai menggesek-gesekkan area Sensitif juga, betul. gitu. Dan kemudian interskolarnya adalah sudah mulai Terjadi. berhubungan badan atau bersenggama. Itu yang ditakutkan. Makanya kita sebagai generasi remaja gitu ya, generasi yang sehat cerdas ceria, teman-teman semuanya, kita harus menjadi sehat cerdas ceria juga. Nah. Kita sehat dalam pergaulan, ceria dalam perbuatan, dan cerdas juga dalam menentukan teman-teman semuanya. Karena langkah yang kita ambil hari ini dapat berdampak besar kepada masa depan kita. Betul sekali. Gitu. Jadi selain kita merencanakan, kita juga harus tahu dampaknya dan bagaimana cara menjalankannya. Sebagai generasi berencana, teman-teman semuanya, kita tidak hanya perlu tahu bahwa petani itu harus menanam,
Tapi petani juga harus tahu apa yang dia tanam dan dengan cara apa dia menanam. Kayak gitu, teman-teman. Nah, Notes. Sekali. nah, menurut kalian nih, kalian pasti ada ya korban atau orang yang masih takut buat speak up soal kekerasan seksual ini. Nah, menurut kalian tuh mereka tuh takut speak up tuh gara-gara apa sih? Oke. Untuk generasi berencana nih. Oke. Gimana, Kak Azza? Sebetulnya kalau semisal melihat dari perspektif korban ya, ada banyak Oke. sekali faktor yang menyebabkan si korban ini takut untuk speak up ya. Dimulai dari yang pertama ada takut, Oke. yang kedua ada malu, terus yang ketiga adalah pandangan atau ekspektasi dari orang lain. Pasti. Dan seringkalinya itu yang memberatkan bagi si korban. Kalau semisal untuk takut adalah dia tuh takut bahwa dia dicap gimana-gimana gitu. Kalau malu sih kayak ya aku malu aja gitu. Aku pernah kayak giniin gitu sama seseorang gitu. Jadi kayak aku nggak pede gitu. Nah, yang pandangan orang lain adalah ketika kayak si korban dijudge sama orang lain gitu. Dan biasanya omongan gitu orang lain itu sangat amat berpengaruh terhadap si mental korban gitu. Makanya pentingnya untuk kita menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai untuk korban supaya dia berani berspeak up gitu. Karena speak up juga sebetulnya termasuk ke dalam MYP tadi, meaningful youth participation, bahwa suara remaja, suara kita itu sebetulnya bermakna. Tuh. Nah, coba lanjut dulu aja. Dan mungkin izin ya Kak. Iya, Nah, nggak apa-apa. jadi mungkin kaitannya dengan yang tadi kita harus menciptakan ruang aman, nyaman dan damai, dan begitu juga itu harus diciptakan juga kepada pelaku. Dan begitu juga orang ketiga. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita cuman fokus kepada mental healing si korban, tanpa kita menyadarkan pelaku gitu ya, ini loh dampak yang kamu, Oke. ini yang Yang kamu timbulkan timbulkan. kepada korban. Nah, itu juga pastinya yang ditakutkan adalah itu berantai, itu berulang-ulang gitu loh. Nah, maka dari itu, dalam menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai, kita juga harus bisa memutuskan rantai tersebut. Jadi menurutku adalah kita juga harus bisa menciptakan ruang itu terhadap pelaku. Gitu. Jadi kita harus Jadi nggak fokus di korban kita aja ya. harus nggak cuma fokus di korban aja. Kita juga harus pelaku menyadarkan juga. pelaku juga dan menyadarkan juga kepada orang ketiga. Oke. Iya, dan kalau misalkan tadi Kak Azwa fokusnya adalah ke sudut pandang korban, ada juga peranan dari orang ketiga Kak. Misalkan contohnya adalah saksi. Oke. Saksi biasanya takut untuk speak up adalah karena dia takut untuk disalahkan. Iya. Atau mungkin takut menjadi korban selanjutnya. Ataupun misalkan kayak aku lihat nih kejadian pelecehan seksual. Nah, pelakunya lihat aku. Kalau misalkan aku melaporkan, yang ditakutkan adalah aku dapat dilecehkan juga dengan dia. Ataupun Atau dapat ancaman. iya, Betul, ancaman dan lain ancaman. sebagainya. Nah, makanya itu yang bisa menjadi titik di mana Titik balik gitu titik ya. balik dari si Orang ketiga. Dia mulai ragu, apakah aku harus melaporkan, tapi yang ditakutkan adalah nanti pelaku mengancam aku, atau aku harus ikut-ikutan, Pelaku. jadi aku nggak diancam gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu PR juga gitu. Nah, kemudian selain rasa takut, kemudian adalah kurangnya bukti. Betul. Jadi kayak misal takutnya adalah dianggap fitnah aja. Oke. Apalagi kalau misalkan kita hidup di suatu lingkungan gitu ya, di mana jabatan ataupun uang gitu sangat menentukan, izin ya. Nah, yang ditakutkan adalah si pelaku ini adalah orang berada. Betul. Jadi ada backingan. Ada backingan. Nah, itu salah satu faktornya yang Iya. sangat takut ya. Malah Ya, bisa memutarbalikkan fakta. Sebanyak apapun bukti kita gitu ya, kalau misalkan dia orang ada gitu kan, pasti nanti bisa aja kayak ini mah AI, ini mah apa Pasti bohong gitu. lebih banyak cara dia ngasih tahu kayak ini bohong sih, bohong. ini enggak, ini Betul. enggak, ini enggak fakta. Nah, tapi walaupun seperti itu teman-teman semuanya, Tidak menutup itu tidak menutup kemungkinan dan pasti kebenaran akan berpihak kepada kita. Kebenaran pasti akan berpihak kepada benar dan kesalahan pasti akan berpihak kepada salah. Walaupun itu mungkin belum kita rasakan gitu ya, kayak misal, loh kok malah kayak gini sih, loh kok malah aku yang disalahkan sih, aku kan cuma melaporkan gitu loh. Nah, dari situlah mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa
banyak orang-orang yang takut untuk melaporkan. Oke. Gitu. Karena mungkin kekurangan bukti dan ternyata ketika ada bukti malah Puter balik. diputar balik malah jadi aku yang salah gitu. Tapi ingat aja, pasti bangkai itu akan tetap tercium. Makanya kita juga tetap dalam menjadi saksi, bukan cuma menonton ya teman-teman semuanya. Diusahakan adalah juga Bertindak. memvideonya itu adalah untuk bukti aja sih Bukti, sebetulnya. ya, untuk memperkuat. Betul, untuk memperkuat. Argumen. Tapi jangan sampai disebarluaskan juga gitu teman-teman. Nah, ini kan soal takut speak up ya. Nah, kalau ada nih korban kekerasan seksual, dia tuh ingin speak up, tapi nggak ada orang yang dia percaya atau orang terdekat nih yang dia percaya. Nah, Kayaknya itu ada nggak yang buat jalur buat nah kayak ini aman deh kalau ke sini. itu langkah pertama bagi korban itu tuh untuk Speak ya, at least apa ya? Cerita. Iya. Nah, oke. Itu bagaimana itu? Oke, kalau semisal memang gitu ya si korban tidak memiliki rasa percaya kepada siapapun, entah itu bahkan ke teman dekatnya sendiri, bisa mencari rasa aman itu kepada orang-orang yang udah profesional, atau mungkin orang-orang yang sering menangani gitu kasus-kasus tersebut. Seperti psikolog seperti itu ya. Betul. Atau kalau semisal psikolog dikiranya mahal gitu, ke kita juga boleh. Iya. Serius, ke kita juga boleh. Betul. Dan memang kami didesain untuk menjadi teman Iya, curhat teman sih. curhat betul. Konselor sebaya namanya. Betul. Tapi selain teman curhat juga kita adalah untuk mengarahkan dan merekomendasikan. Maksudnya adalah biasanya si korban itu ketika dia sudah menjadi korban, dia akan bingung, aduh, aku harus cerita kemana nih? Aku harus bertindak apa ya? Nah, Oke. dari kebutaan itu, peranan kami itu dihadirkan, di mana kami menjadi tempat selain mereka aman, mereka nyaman untuk bercerita. Kami juga bisa merekomendasikan. Betul, memberikan solusi. gitu. Betul. Biasanya nanti kami akan arahkan kepada PLKB, kemudian PLKB mungkin ke pihak yang lebih berwenang dan lain sebagainya. Gitu. Dan insya Allah kalau misalkan itu bertahap biasanya itu tidak akan dipungut biaya ya. Insya Allah gitu. Berarti saya bisa curhat nih. Bisa, boleh banget malah. Boleh banget. Bagus ya. Habis ini kali. Langsung calling. Instagram kita terbuka untuk umum. Oke. Ya. Jangan lupa follow Instagram mereka guys. Nanti tolong dilampirkan di sini. Tim editing. Markom. Oke, kayaknya banyak banget ya pertanyaannya ya. Oke, banyak. Kayaknya kurang deh. Kita juga kan sharing ya. Ini last question dari kita. Oke. Boleh. Kalau menurut kalian, itu berani bicara dan berani melawan itu mulainya dari mana sih? Mulai dari mana untuk seusia kita? Dan pastinya sebagai duta genre, kalian pasti punya harapan dong, ya kan? Oke, Punya betul. harapan biar bagaimana generasi muda ini berani berbicara soal hal tersebut. Oke. Boleh dimulai dari Azwa. Oke, boleh Kak Azwa. Kalau berbicara tentang saya apa tadi? Berani berbicara sama Berani melawan. Oke, yang pertama adalah menanamkan kepercayaan diri dulu sama diri kita. Menanamkan rasa percaya bahwa aku itu sebetulnya korban, atau mungkin aku percaya bahwa argumentasiku ini benar gitu. Nah, makanya yang pertama adalah menerapkan atau memvalidasi dulu diri kita sendiri. Nah, setelah itu, setelah kita yakin nih dengan apa yang kita miliki, baru kita bisa bersuara gitu. Dan biasanya orang-orang juga mendengarkan tentang hal tersebut. Nah, seperti itu. Betul. Jadi memang penanaman dalam diri sendiri itu yang harus Penting. menjadi poin Kunci utamanya dulu. malah. Iya, kalau kita belum bisa menguasai diri sendiri, bagaimana kita bisa menguasai situasi? Gitu. Jadi bagaimana kita untuk menanamkan niat dalam diri kita. Begitu juga kesadaran tentang pentingnya suara kita. Berkaitan juga dengan MYP tersebut. Bahwasanya kita sebagai generasi remaja, generasi yang berencana gitu ya. Itu penting banget loh, suara kita tuh sekecil apapun, laporan kita tuh sederhana apapun itu penting. Betul. Gitu. Kalau misalkan nih kita memberikan satu bukti dan ternyata walaupun kita belum bisa memberikan bukti yang secara detail dan ternyata misalkan kasus itu diungkap oleh orang lain, bukti kita bisa membantu. Gitu loh. Ya, jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar juga gitu ya.
walaupun kita mungkin berkontribusinya kita rasa loh kayak gini doang cuma ngelaporin doang buat Apa sih sepele gitu kan ya. itu bisa membantu teman-teman semuanya. Makanya tolonglah untuk diri kalian tanamkanlah bahwa suara kalian itu bermakna. Tapi catatannya adalah suara yang positif ya teman-teman. Bukan suara ikut-ikutan. Jangan FOMO atau Betul, jangan FOMO tuh. Kan jangan sulit itu teman-teman. Ya, karena memang pada dasarnya setiap remaja gitu ya, terutama itu berhak untuk didengar. Betul sekali. Betul, suaranya berhak untuk didengar dan diberikan ruang untuk bertumbuh sebetulnya. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita udah panjang banget nih. Ini banyak banget informasi-informasi yang berguna. Baru kita dapet nih. Iya, baru kita dapat di sini. Dan tentunya ini mungkin bakal berguna, pasti bakal berguna bagi teman-teman yang mungkin di luar sana menjadi korban kekerasan seksual, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini. Oke, semoga dari obrolan hari ini kita makin paham nih teman-teman. Kalau soal isu kekerasan seksual atau pelecehan seksual, hal tersebut tuh harus penting banget buat kita sadari bersama loh teman-teman. Nah, dan semoga juga kedepannya kita dan kalian yang di rumah yang menonton bisa lebih berani untuk bersuara tentang hal ini dan gak ragu buat melawan terhadap kekerasan seksual dan yang gak seharusnya terjadi di sekitar kita, karena kadang perubahan itu berawal dari satu suara yang berani bicara teman-teman. Betul sekali teman-teman. Buat teman-teman semua yang udah dengerin OJM pada hari ini, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, saling jaga satu sama lain, dan jangan takut untuk bersuara. Bang